Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah melaksanakan puja bakti. Ada satu sutta yang sebenarnya sangat menarik, yaitu Manggala Sutta. Manggala Sutta seperti kita ketahui, Manggala ini adalah berkah. Nah, jadi awal mula sutta ini dibabarkan ya, karena ada beberapa dewa dan manusia itu mempermasalahkan, artinya apa sih berkah itu? Nah, apakah dengan tadi seperti kita membacakan paritanya terus kita memperoleh berkahnya, ataukah dengan hanya datang pelihara akar dupa, akar pelita kita memperoleh berkahnya? Nah, maka tadi sudah dibacakan bahkan sampai artinya. Nah, kira-kira ada berapa berkah tadi yang sudah dibacakan? Ini sering hampir puja bakti di rumah, puja bakti di wihara, puja bakti mungkin peresmian toko atau apapun pasti dibacakan. Nah, tetapi kadang kita hanya sekedar membacakan saja, tidak meneliti ataupun memperhatikan apa sih berkah utama itu Manggala Sutta. Nah, pada malam hari ini saya akan mengupas atau meneliti satu persatu apa sih berkah utama itu. Nah, yang kita ketahui tadi di dalam Parita Manggala Sutta itu ada berapa? Ada yang nawar 24, ada yang nawar lagi, ada berapa berkah kira-kira? Ada 38. Nah, ada 38. Ada yang menjawab dalam hati. Saya juga menjawab 38 tadi, Pak. Nah, tapi kalau di dalam hati kan tidak ada yang tahu. Nah, kecuali saya punya abinya, bisa membaca hati seseorang. Nah, saya hanya bisa membaca hatinya Bu April saja. Nah, yang lainnya enggak bisa. Nah, jadi terima kasih. Kita akan pakai slide. Nah, saya berdiri saja. Nah, ini adalah Manggala Sutta, 38 berkah utama. Terlihat yang paling belakang? Nah, kalau tidak terlihat harus pakai kacamatanya double lagi. Nah, kalau tidak terlihat ya harus mendekat. Nah, selalu hidup nyaman dan bahagia dengan mengembangkan 38 ajaran atau berkah tadi. Jadi, kalau kita bisa mengembangkan, mempraktikkan 38 berkah yang ada di Manggala Sutta, sudah dipastikan pasti akan bahagia. Hidup nyaman dan bahagia. Sudah nyaman, bahagia lagi. Nah, apa itu? Nah, jadi seluruh aspek dari berkah utama, nah ini ternyata terdapat di dalam diri kita masing-masing. Nah, jadi di masing-masing individu dan berwujud mental. Nah, jadi sebenarnya memang kita hidup di dunia ini masih sebagai perumah tangga, segala sesuatu masih dipengaruhi oleh materi. Jadi apapun itu pasti dipengaruhi oleh materi. Tetapi materi itu bukan sesuatu hal yang membuat artinya kebahagiaan hanya dengan materi, tidak. Nah, kalau
kebahagiaan itu terukur dari berapa materi, maka orang-orang kaya sajalah yang bisa bahagia. Nah, sedangkan orang yang tidak memiliki materi tidak akan memiliki kebahagiaan. Maka berkah-berkah utama tadi terdapat di dalam diri kita masing-masing yang berwujud mental. Nah, 38 berkah ini dapat dicari dan dikembangkan oleh siapapun, baik mau dia Buddhis, mau dia non-Buddhis, mau dia kecil, tua, siapapun itu bisa, asalkan mereka berusaha dengan kemauan dan tekad yang gigih. Artinya siapapun bisa, asal memiliki kegigihan ataupun usaha atau wirya. Wirya itu adalah semangat. Nah, dalam pembahasan ini memberi pengertian tambahan menuju ke arah adi duniawi. Adi duniawi ini artinya lokutara, non duniawi, yang patut dipahami dan dikembangkan bagi seorang yogi. Seorang yogi ini adalah praktik meditasi, meditator. Mereka yang giat mengikis kekotoran batin atau kilesa untuk terbebas dari samsara hingga mencapai tingkat kesucian di kehidupan sekarang ini. Nah, jadi ada dua di dalam berkah utama tadi, yaitu di dalam duniawi saat ini, lokia dan lokutara. Lokutara ini adi duniawi. Nah, kelihatan terlalu kecil? Oh, terlalu kecil, saya baca saja. Nah, jadi ciri-ciri seorang manusia yang memiliki berkah, yang memiliki berkah utama, itu ditunjukkan di nomor 1 sampai nomor 17. Nah, bisa kalau tidak kelihatan bisa buka paritanya, Manggala Sutta, kita cocokkan. Nah, jadi ada berkah utama atau Manggala Sutta ini ada terhadap diri sendiri, untuk diri sendiri. Nah, jadi ada beberapa yang untuk diri kita sendiri. Yang pertama, berkah yang pertama ini, Asewana Cak Balanang. Nah, tadi Asewana Cak Balanang, tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak bijaksana. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang dungu itu artinya tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, tidak memiliki kebijaksanaan. Nah, tentunya Bapak Ibu semua yang hadir di sini pasti memiliki kebijaksanaan. Karena kalau tidak memiliki kebijaksanaan, tidak mungkin malam ini sampai sini. Nah, karena memiliki kebijaksanaan itulah, di rumah ngapain ya? Oh, ini hari Minggu, ini kan waktunya saya sembahyang, waktunya ibadah. Oh, saya ke wihara sajalah. Nah, itulah memiliki kebijaksanaan. Nah, tergantung kita mau ndak mengembangkan kebijaksanaan itu, atau kalah dengan tina dan mida. Nah, ada tina dan mida, ini sangat berbahaya. Kalau kenal ada yang namanya tina dan mida. Nah, tina itu adalah kemalasan, mida adalah kelambanan. Kalau orang malas pasti bersekutu dengan mida, dengan lamban. Orang malas tidak ada yang cekatan. Orang malas pasti lamban karena selalu menunda pekerjaannya yang seharusnya sudah bisa diselesaikan dan itu tertunda. Nah, itu namanya lamban. Nah, karena apa? Karena kemalasan, tina dan mida. Nah, jadi berkah yang pertama adalah tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak bijaksana. Ini duniawinya. Nah, untuk kita. Nah, untuk adi duniawinya, untuk di luar duniawi, tidak bersekutu dengan lodomo, loba, dosa, dan moha. Loba itu apa? Loba itu adalah keserakahan, memiliki serakah, memiliki keserakahan lebih dari yang kita
butuhkan. Dosa adalah ketidaksukaan. Ketika ada unsur ketidaksukaan, berarti itu adalah dosa terhadap apapun. Namanya kebencian. Nah, kebencian ini ada unsur ketidaksukaan tentang apapun. Entah makanannya ndak enak, ya ada unsur ketidaksukaan, di situ ada dosa. Aduh, lamanya ndak selesai-selesai puja baktinya, ada unsur ketidaksukaan. Di situ juga ada unsur dosa. Yang ketiga adalah moha. Kenapa moha? Moha adalah ketidaktahuan, kegelapan batin. Ibarat kaca, kacanya penuh debu. Kalau kacanya penuh debu, kita melihat keluar tidak akan jelas. Nah, maka tiga hal ini adalah akar dari semua kejahatan. Nah, maka kalau kita tahu, tidak akan melakukan. Kalau perbuatan ini akan mengakibatkan suatu keburukan, kalau kita tahu, kita tidak mungkin melakukan. Kalau kita tahu, tapi kok tetap melakukan, itu namanya belum tahu, tetapi sok tahu. Nah, hanya sok tahu saja. Nah, tentu karena masih melakukan. Nah, ibaratnya gini, kalau kita tadi dari rumah mau ke wihara, kalau kita bisa melihat dengan jelas, mengetahui, nanti saya di jalan ini keserempet orang, keserempet motor. Tahu dengan jelas kita melihat sesuatu yang akan terjadi. Nah, kalau kita sudah tahu seperti itu, apakah kita akan masih tetap jalan? Nah, tidak mungkin jalan. Nah, begitu pula ketika kita mengetahui, perbuatan ini akan mengakibatkan keburukan, maka kita tidak akan melakukan. Tetapi karena adanya moha, seseorang masih berbuat dan berbuat lagi. Nah, inilah akar dari segala bentuk kejahatan di muka bumi. Ini lodomo, loba, dosa, moha. Nah, apapun hal buruk yang kita lakukan, kalau kita mau meneliti, melihat ke dalam, pasti ada unsur tiga hal ini. Nah, mana yang lebih dominan saja? Apakah keserakahannya, apakah kebenciannya, ketidaksukaannya, apakah ketidaktahuannya? Nah, tidak tahu itu sangat menderita. Orang yang tidak tahu itu sangat menderita. Nah, apalagi anak-anak kita yang masih sekolah, ketika ulangan dikasih soal tidak bisa ngerjakan, itu sangat menderita. Gimana jawabannya ya, nilainya saya nanti buruk. Nah, kalau ada yang tidak tahu tapi bangga, nah itu perlu dicek lagi. Nah, tidak tahu kok bangga. Nah, itu adalah berkah yang pertama. Yang kedua, panditanan cak sewana. Panditanan cak sewana berarti bergaul dengan orang-orang bijaksana. Kalau kita bergaul dengan setiap hari, kita bergaul dengan penjual ikan. Nah, kita setiap hari nongkrong di penjual ikan. Kira-kira kita bau apa? Bau amis. Setiap hari kita nongkrong di rumah parfum. Walaupun tidak beli parfumnya, tapi hari-hari kita nongkrong di situ. Kena apanya? Nah, kena wanginya. Nah, maka bergaullah dengan orang-orang yang bijaksana. Nah, kalau kita sering bergaul dengan orang-orang yang notabene-nya pencuri, perampok, penjudi, dan hal-hal yang lain yang buruk, pasti kita juga kena imbas buruknya. Nah, bisa jadi karena kita setiap hari ngumpulnya dengan pengedar narkoba, ketika pengedar narkoba itu ketangkap, kita pasti akan kena juga. Nah, tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang bijaksana, kita bisa belajar dari mereka, kita juga bisa terikut. Nah, terikut menjadi orang yang bijaksana. Makanya dulu saya kalau sekolah senang berteman dengan yang pintar. Nah, siapa tahu dikasih contekan. Nah, tapi tidak. Tetapi kita bisa belajar dari mereka. Nah, itu duniawinya. Nah, yang non duniawi ya berarti bersekutu dengan yang layak. Nah, yang layak ini adalah nama, rupa, timbul lenyap yang ada di jasmani kita.
Berkah yang ketiga, nah yang di buku Parita bisa dicek adalah pujacak pujanianang, menghormat yang patut dihormat. Nah ini yang harus dipegang betul-betul, menghormat yang patut dihormati. Nah bagaimana orang yang patut dihormati? Ya tentunya adalah orang yang memiliki sila yang baik, memiliki kemoralan. Nah kemoralan saya mengibaratkan teko. Nah, teko tempat air. Nah, tempat air minum. Kalau kita menuang sesuatu dari teko di dalam gelas, yang keluar adalah teh. Berarti di dalam teko isinya apa? Teh. Kalau kita menuang keluarnya susu, di dalam teko isinya. Kalau kita menuang isinya air comberan, di dalam teko berarti isinya. Nah, itulah sampai sini paham kira-kira? Nah, apa yang kita keluarkan itu mengisyaratkan isi di dalam diri kita. Tanpa kita mengatakan kayak tadi, ini isinya teh loh, dituang teh ya, enggak perlu dikatakan, orang pasti tahu. Kalau dituang susu enggak perlu ditanyakan, enggak perlu dikasih tahu pun orang pasti tahu. Begitu pula kita, apa yang keluar dari kita, artinya ucapan kita itu juga menunjukkan kualitas dari diri kita. Kalau yang keluar dari alam tirancana, nah kalau yang terbiasa, saya latah ya Pak. Nah yang keluar biasanya yang ada di marga satwa, nah di kebun binatang, berarti di dalam dirinya, nah jangan-jangan di dalam ada kebun binatangnya. Nah yang setiap keluar, yang keluar adalah marga satwa. Nah baru diteriak dia dengar yang di luar, nah nyahutin. Nah jadi apa yang keluar dari ucapan kita itu juga menunjukkan kualitas diri kita, kemoralan kita. Makanya kemoralan sila itu dari ucapan, dari tindakan, dari jasmani kita, apa yang kita lakukan sehari-hari, dan pekerjaan kita, mata pencaharian kita. Itu menghormat yang patut dihormati, artinya kita menghormati orang yang memang pantas kita hormati. Itu duniawinya, adi duniawinya adalah menjunjung tinggi pada yang pantas dijunjung, yaitu satu jalan mulia yang ruasnya ada 8. Nah, jadi ada satu jalan tengah, ruasnya ada 8. Nah, kalau itu dijelaskan, wah, sampai besok tidak selesai karena panjang sekali satu jalan itu. Jalannya satu, tapi kalau dijelaskan itu berhari-hari. Kita lewatin karena kita fokus ke berkahnya, yaitu menghormat. Kalau kita bisa menghormati seseorang yang memang pantas kita hormati seperti orang tua kita. Nah, tentunya yang masih sekolah ini. Di sekolah kita bisa mencium tangan ibu guru kita. Padahal dia bukan orang yang melahirkan kita. Tetapi dengan mamanya pamit aja tidak, mengucapkan salam aja tidak. Nah, ini yang harus dikoreksi. Nah, kalau sama orang lain bisa cium tangan, bisa bernama sekara, ya sama orang tuanya juga harus lebih dari itu. Nah, jangan nama sekaranya itu kalau sudah ada di bujangga, baru nama sekara di bujangga ya sudah tidak ada faedahnya, artinya sudah berkurang kebermanfaatnya. Nah, sekarang ketika mereka masih ada, nah hormatilah mereka. Nah, selain orang tua tentunya Bapak Ibu guru, tentunya para biku, para samanera, walaupun samaneranya masih sangat muda Pak, ternyata masih belasan tahun. Nah, kadang ada yang seperti itu. Kok bikunya masih sangat muda Pak? Nah, ada 4 hal. Sang Buddha pernah mengatakan ada 4 hal yang tidak boleh diremehkan. Nah, Sang Buddha memberi wejangan kepada Raja Pasenadi. Ada 4 hal yang tidak boleh diremehkan. Yang pertama adalah prajurit atau pemuda. Yang kedua adalah ular. Nah, ular ini walaupun kecil
sekali gigit bisa mematikan, apalagi ular yang sangat berbisa. Maka ada 4. Yang kedua ular, yang ketiga adalah api. Kita memang kehidupan kita memerlukan yang namanya api, tetapi api tidak boleh diremehkan. Yang keempat adalah pabajita yang masih muda. Artinya walaupun dia masih muda, seorang yang telah mencapai tingkat kesucian, atau katakanlah para samanera, para atasilani, para biku maupun bikuni, walaupun mereka masih muda, sila yang dilaksanakan jauh lebih banyak seperti kita. Nah, pengecualian ya kalau ada biku-biku ataupun seorang pabajita yang memang telah melakukan pelanggaran winaya, itu kan pengecualian. Tetapi yang di sini dalam tanda kutip adalah memang betul-betul seorang pabajita, bukan seorang pabajita yang hanya memakai jubahnya saja. Nah, jadi kita tidak boleh meremehkan, wah nanti samaneranya yang datang masih muda, wah masih seumuran anak saya ini Pak. Nah, masa kita harus bernama Sekara? Nah, kita bukan nama Sekara terhadap fisiknya. Nah, kalau kita menghormat atau bernama Sekara terhadap fisiknya, itu salah. Nah, kita bernama Sekara terhadap winayanya, sila-sila yang dilaksanakannya. Yang keempat, pati rupa desa wasoca. Hidup di tempat yang sesuai. Kira-kira Bapak Ibu sekarang bertempat tinggal sesuai apa enggak? Sesuai, sangat sesuai kalau menurut saya. Pekerjaan ada, terus mau ke mana-mana susah atau gampang? Ya termasuk gampang. Nah termasuk gampang di sini. Mengakses apapun mudah. Mau ke wihara juga ada. Nah ini adalah bertempat tinggal yang sesuai, artinya mencari hal keduniawian ya dapat, di luar keduniawian ya ada, karena badan kita, jasmani kita itu memerlukan 2 makanan. Nah, jadi makanan batin dan makanan fisik. Kalau batinnya saja yang dikasih makan, fisiknya pasti akan rapuh. Kalau fisiknya saja yang dikasih makan, ya akan seperti sapi, badannya gemuk tetapi batinnya tidak berkembang. Nah, maka kita harus dua-duanya dikasih makan. Nah, malam inilah saatnya batin kita dikasih makan. Ini hidup di tempat yang sesuai. Yang keempat. Yang kelima, pubeca kata punyata. Nah, memiliki timbunan jasa di masa yang lampau. Nah, ini jasa yang lampau atau karma lampau itu sangat bisa dikatakan berpengaruh dalam kehidupan saat ini. Kok buktinya apa Pak? Nah buktinya kalau karma lampau itu masih berperan. Nah ada anak yang tidak pernah baca parita, tidak pernah yang namanya meditasi, tetapi memiliki kekuatan batin. Nah, jadi anak-anak memang biasanya kan anak-anak yang masih umur kecil bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh kita orang dewasa, atau yang disebut indigo lah. Nah kalau sekarang kan bukan anak indigo, anak IndiHome. Nah kalau tidak ada IndiHome tidak bisa, bingung. Nah jadi anak indigo. Nah sebenarnya anak-anak memang memiliki kekuatan itu, tetapi seiring waktu karena tidak dikembangkan, maka kekuatan itu berangsur-angsur akan hilang. Makanya ya banyak orang mengatakan kalau anak masih kecil itu bisa melihat yang kasat mata. Nah, jadi anak kecil ini bisa melihat bukan karena dia masih bersih, dia belum terkena apa-apa, bukan ya. Mungkin karena ada karma lamponya. Di karma lamponya mereka sudah memiliki kekuatan itu, maka terbawa sampai di kehidupan saat ini. Ada lagi anak belum artinya masih di dalam kandungan ataupun masih bayi, sudah membawa penyakit, sudah memiliki
penyakit yang sangat berat. Nah, itu juga selain ketika mungkin hamil, ibunya terkena virus ataupun terkena penyakit lain, ada hal-hal lain, tetapi ada satu faktor, yaitu karma di masa lampau. Penyakitnya di masa lampau belum habis sepenuhnya, maka akan dibawa di kelahiran yang sekarang. Maka jasa-jasa karma lampau ini juga sangat menentukan. Nah, ketika kita memiliki timbunan jasa-jasa kebajikan yang baik, itu adalah berkah utama. Yang keenam, ata sama panidicca, menuntun diri ke arah yang benar. Kita bisa menuntun diri kita ke hal-hal yang baik. Nah, kalau kita tidak bisa menuntun kita, nah dari rumah pamitnya mau ke wihara. Nah, padahal di samping wihara ada kafe, bisa-bisa mampir ke kafe. Nah, enggak jadi ke wihara. Nah, untung di Bero tidak ada mall. Nah, ada mall nanti mau ke wihara mampir ke mall dulu. Nah, enggak jadi ke wihara. Nah, itu. Jadi ata sama panidicca, menuntun diri ke arah yang benar. Yang ketujuh, memiliki pengetahuan. Nah, memiliki pengetahuan yang luas itu adalah sesuatu berkah yang luar biasa. Nah, maka untuk memiliki pengetahuan yang luas ya harus belajar. Nah, kalau tidak belajar hanya sembahyang saja terus memiliki pengetahuan yang luas, ya sekolah tutup, hanya tepekong, wihara, tempat-tempat ibadah yang ramai. Semua orang berbondong-bondong untuk sembahyang saja, tidak belajar. Kalau belajar bisa pintar, kalau hanya dengan berdoa bisa pintar. Yang kedelapan, si panca. Si panca ini memiliki keterampilan, memiliki keterampilan. Nah, maka kita hidup ini juga harus memiliki keterampilan. Kalau tidak memiliki keterampilan, kita tidak akan, kalau kita tidak memiliki skill, nanti di masyarakat juga tidak akan dipakai. Nah, bahkan Bapak Ibu kalau mau menerima karyawan, ya kan tentunya juga salah satunya ini, punya keterampilan apa kamu. Nah, apalagi kalau punya perusahaan, artinya yang memang perusahaan itu harus memerlukan skill. Oke, yang ke-9, winayoca susikito, terlatih baik dalam tata susila. Nah, tadi sudah memiliki praktik kemoralan, memiliki sila, menjalankan sila-sila yang sudah kita baca tadi, dari sila pertama sampai sila kelima. Yang ke-10, subhasita cayawaca, ramah tamah dalam ucapan. Nah, ucapannya harus bisa dijaga karena ucapan ini sangat berbahaya sekarang. Nah, kita bisa sakit, itu juga ada dua hal sebenarnya. Salah berucap sama salah makan. Nah, semuanya lewat mulut. Itu bisa sakit. Salah berucap bisa sakit, apalagi salah makan. Nah, coba kita dekat orang, nah kita ngomongnya ngawur, wah bisa sakit di situ, bisa digampar, bisa dipukul. Nah, maka harus menjaga ucapannya. Nah, salah makan juga bisa sakit. Yang ke-11. Nah, ini tadi terhadap diri sendiri. Jadi 1 sampai 11 itu adalah untuk diri sendiri. Nah, yang selanjutnya berkah yang ke-11. Nah, ini untuk sanak keluarga, untuk orang lain, untuk sanak keluarga kita. Mata pitu upatanang, membantu ayah dan ibu. Nah, maka seorang ibu bisa menghidupi banyak anak-anaknya, tetapi belum tentu anak-anak tadi, nah ketika anaknya banyak, belum tentu bisa menghidupi satu ibu. Nah, itu. Jadi kita sebagai seorang anak tentunya di sini pasti statusnya seorang anak semua. Nah, karena kita memang dilahirkan oleh seorang ibu. Nah, walaupun mungkin ada yang orang tuanya sudah tiada, ya kita hanya
mengirimkan jasa. Nah, mengirimkan jasa kepada mereka. Semoga selalu berbahagia di alam selanjutnya. Nah, tetapi bagi kita yang masih hidup tadi, membantu ayah dan ibu itu adalah berkah. Kalau kita bisa membantu mereka, itu adalah berkah. Nah, maka anak-anak yang sekarang ini disuruh nyapu, disuruh ngepel, disuruh bantu mamanya nyuci piring, minta imbalan. Dikasih uang berapa mah kalau bantu ngepel, kalau bantu nyuci piring. Nah, kalau kita sekarang, mama kita ngitung yang sudah diberikan ke kita, kalau dibikin stroke, nah stroke-nya mungkin sini sampai labanan, nah itu enggak akan putus. Dari mulai mengandung sudah 9 bulan. Nah 9 bulan itu mengandung kemana-mana pasti dibawa, mau ke pesta, mau ke tempat duka, enggak mungkin kandungannya ditinggalkan. Nah sekarang kalau mamanya mau ikut kita ke pesta, nah kita dapat undangan ulang tahun. Mama kita yang sudah tua mau ikut. Kira-kira bagaimana? Nggak usah lama, di rumah aja. Nah, jadi kita harus melihat itu semua. Jadi jasa orang tua itu tidak terbayarkan. Bahkan Sang Buddha mengibaratkan ketika kita bisa memikul ayah di pundak kanan, ibu di pundak kiri selama 100 tahun itu belum membayar jasa orang tua kita. Karena kita ada itu karena orang tua kita yang melahirkan. Nah, jadi kita tidak muncul dari batu ataupun dari mana seperti kera sakti, tetapi dari rahim seorang ibu. Maka jangan sekali-sekali menyakiti hati seorang ibu. Yang ke-12, Putadarasa Sanggao, menunjang anak dan istri. Nah, ini seorang suami nih, nah harus menunjang anak dan istri. Nah jadi sebagai seorang suami memiliki kewajiban menunjang anak dan istri. Nah yang belum bersuami, yang belum beristri, pikirkan lagi. Nah mau beristri atau mau jadi samanera. Nah jadi supaya tidak ini menunjang anak dan istri. Nah dipikirkan lagi. Nah karena hidup, life is choice. Nah, hidup ini pilihan. Mau jadi pabacita ya oke, mau jadi perumah tangga juga oke. Tidak ada suatu kewajiban seperti yang ada mungkin di tetangga kita, menikah adalah suatu kewajiban. Di dalam Buddhis, di dalam ajaran Buddhis itu bukan suatu kewajiban, tetapi pilihan. Kita mau jadi pabacita, silahkan. Mau jadi perumah tangga, garawasa, silahkan. Nah, sama-sama bisa mendukung ke dalam hal spiritual. Nah, yaitu dalam hal pencapaian pembebasan. Yang ke-13, Anakula Cakamanta, tidak melakukan pekerjaan yang tercela, yang bisa dicela oleh orang lain, orang bijaksana. Nah, maka memilihlah pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik yang bagaimana? Ya pekerjaan yang tidak ada indikasi pelanggaran sila. Terhadap orang banyak. Nah, yang ke-14 adalah terhadap orang banyak atau lingkungan. Danancak, berdana. Nah, ini yang sudah paling mudah dilakukan. Nah, tapi juga belum tentu semua orang bisa melakukan. Tapi berdana adalah paling mudah dilakukan, memberi. Kalau bapak ibu malas berdoa, malas sembahyang, berdanalah, pasti akan didoakan banyak orang. Nah kalau kita malas berdoa, berdanalah, pasti akan didoakan. Nah maka berdana ini bisa materi, bisa ide, bisa tenaga. Senyum aja itu merupakan dana. Nah, tapi jangan senyum-senyum sendiri. Nah, saya berdana Pak. Nah, senyum-senyum di jalanan. Jadi danancak, berdana itu adalah berkah. Kita bisa berdana itu berarti kita memiliki berkah. Dhamma Caryaca, hidup sesuai dengan dhamma, sesuai dengan ajaran kebenaran.
Yang ke-16, nata kananca sanggaho, menyokong sanak keluarga. Kalau ada sanak keluarga memerlukan dan kita memiliki, sudah sepantasnya kita menyokong mereka. Merangkul sebagai, kalau adi duniawinya, merangkul sebagai sanak saudara untuk pertolongan materi dan spiritual. Nah, jadi kalau kita punya saudara, mereka memerlukan bantuan atau lagi ada musibah dan sebagainya, nah ketika kita memiliki dan bisa membantu, sudah selayaknya harus menyokong mereka. Nata kananca sanggaho. Yang ke-17, anawajani kamani. Nah, pekerjaan lagi, bekerja tanpa celah, sama seperti yang di atas tadi. Nah, ini yang ke-18 sampai 34 adalah sikap awal seseorang, nah seorang manusia yang berjuang untuk memiliki berkahnya. Nah, bagaimana? Yang pertama atau yang ke-18, arati. Nah, arati ini menjauhi. Nah, menjauhi apa? Menjauhi perbuatan tercela dari kondisi luar. Nah, menjauhi. Yang ke-19, wirati papa, menghindari segala perbuatan buruk. Yang ke-20, majapanya cak sanyamo, menahan diri dari minuman, makanan yang dapat melemahkan kesadaran atau yang bisa membuat kecanduan. Memiliki pengendalian. 21, apamado cak dameso, tekun melaksanakan dharma. Nah, seperti malam ini kita datang ke wihara setiap hari Minggu mendengarkan dharma, membaca parita, itu sama halnya kita memiliki ketekunan terhadap pelaksanaan dharma. Menghormati guru, sang Buddha, pembimbing diri sendiri dan praktisi lain, yaitu berkah yang ke-22, garawoca, memiliki rasa hormat. Tadi juga hampir sama ini dengan pujaca pujanianang. Nah, menghormat yang patut dihormati. Nah, ini juga kita harus memiliki rasa hormat terhadap guru sang Buddha, kepada pembimbing, bahkan kita juga memiliki hormat terhadap diri kita sendiri dan orang lain. Niwatoca, niwatoca ini merendah hati. Nah, rendah hati ini artinya tidak congkak, tidak sombong. Nah, bukan rendah diri. Nah, kalau merendahkan diri berarti merendahkan dirinya sendiri, itu buruk. Tetapi di sini adalah rendah hati adalah ketidaksombongan. Yang ke-24, santutica, merasa puas dengan yang dimilikinya. Berarti ini kita harus bisa bersyukur. Nah, santutica itu adalah rasa syukur. Nah, kita diharuskan untuk bersyukur. Kata nyuta, ingat budi baik orang lain. Nah, ketika kita ditolong, kita harus ingat budi orang tersebut. Kalena dhamma sawanang, mendengarkan dhamma pada saat yang sesuai. Nah, malam ini adalah hal yang sesuai, berarti kita juga memiliki berkah. Mau belajar dan mempraktikkan, ini adalah praktik. Kantica, memiliki kesabaran. Sabar ya, baru 27. Nah, sedangkan berkahnya ada 38. Nah, ini praktek. Kantica, harus bersabar. Sowaca sata, mudah dinasehati. Nah, tidak ngeyelan, sudah salah ngeyel lagi. Nah, ini. Nah, jadi mudah dinasehati. Sama nananca dasanang, sering mengunjungi seorang pertapa atau para petapa. Nah, ini sudah berapa bulan di Bero tidak ada biku, ya kita tidak bisa mengunjunginya. Tetapi waktu kemarin, waktu puasa 3 bulan, saya perhatikan. Nah, jadi tidak ada senggangnya, artinya tidak pernah tidak ada yang berdana makan. Nah, apalagi kalau siang. Nah, kalau siang itu dana makan luar biasa. Jadi mengunjungi pertapa itu adalah berkah. Nah, kalau pagi walaupun hujan, nah hujan sekalipun masih ada yang berdana makan.
ada 3 orang, 4 orang itu kalau pagi. Nah kalau siang tidak bisa ditanya lagi, banyak sekali yang hadir. Yang ke-30, kalena dhamma sakaca, membahas dhamma pada saat yang sesuai. Nah jadi nanti kalau ibu-ibunya ngerumpi, nah membahas dharma itu juga sangat bagus. Nah kalau ngerumpi bahas temennya, orang itu loh kok begini ya. Nah ini membahas orang lain di saat yang sesuai. Tapi kalena dhamma sakaca, membahas dhamma pada saat yang sesuai. Yang 31, mengendalikan dan bisa berjuang. Tapoca, bersemangat dalam mengikis kilesa, membersihkan debu supaya pandangan kita lebih jernih. 32, brahmacharyanca, menjalankan hidup suci tadi. Kalau mau menjadi seorang pabajita, bagi yang belum memiliki pasangan bisa dipertimbangkan. Nah, belajar menjalani kehidupan suci. Nah, nanti di bulan Juni itu ada pabaja. Nah, yang mau ngirim anak-anaknya mau ikut pabaja nanti bisa kita usulkan, artinya kita fasilitasi. Nah, ini Cesulis sudah, wah nanti Pak anak saya mau saya daftarkan Pak. Nah, oke, nanti saya bantu. Yang ke-33, Arya Sacana Dasanang, bisa melihat 4 kesunyataan mulia. Kesunyataan mulia itu ada 4, adalah 1 adalah duka, penderitaan. Bisa melihat penderitaan. Apa itu penderitaan? Berkumpul dengan orang-orang yang dibenci. Berpisah dengan orang-orang yang dicintai. Itu adalah penderitaan, itu adalah duka. Dan itu pasti kita akan dihadapkan bertemu dengan orang yang kita benci. Berpisah dengan orang yang kita cintai itu juga pasti. Nah, yang kedua, sebabnya, sebab menderita itu karena apa? Karena ada tanha, ada keinginan, masih memiliki keinginan, ingin berbuat, maka masih ada penderitaan. Yang ketiga, lenyapnya penderitaan, mencapai pembebasan, yaitu nibbana. Yang keempat, ada jalannya. Nah, jalan menuju pembebasan itu seperti apa? Ya, tentunya hanya ada satu jalan. Hanya ada satu jalan, yaitu jalan tengah. Yang faktornya tadi ada 8. Yang ke-34, nibbana sacikiriyaca, mencapai nibbana, akhir dari segala penderitaan. Tujuan akhir umat Buddha itu ya nibbana, bukan hanya sebatas surga, tetapi nibbana sacikiriyaca, mencapai nibbana. Nah, yang kualitas mental seorang manusia yang memiliki berkah utama. Ini kualitasnya. Nah, kualitas seseorang yang memiliki berkah utama itu seperti apa? Ditunjukkan di nomor 35 sampai 38. Putasa lokadamehi citang yasa nakampati, meski mengalami hal-hal duniawi, tidak tergoyahkan, asokang, tidak sedih, tidak tergoyahkan. Jadi tidak terpengaruh dengan hal yang dicintai ataupun dengan hal yang tidak dicintai. 37, wirajang, tiada marah tanpa noda. Yang ke-38, kemang, penuh damai. Jadi ini adalah UPK, batin seimbang. Disitulah ada kedamaian. Jadi UPK ini mengapa ditaruh di paling atas? Karena batinnya seimbang, tidak tergoyahkan. Nah, jadi itu tadi 38 berkah. Nah, kalau tadi ada yang untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, untuk sanak keluarga, untuk lingkungan, bahkan untuk para guru-guru kita dan orang lain. Nah, eta disani katwana, sabatama parajita, sabata sotingga cantik. Karena dengan mengusahakan hal-hal itu, manusia tak terkalahkan dimanapun juga.
serta aman berjalan kemanapun juga. Nah, Tante Sang Manggala Mutamantik, demikianlah berkah utama. Jadi ada 38, nah, yang dimana kita sudah mendapat berapa? Nah, apakah sudah 38 full atau baru 5, baru 4? Maka kembangkanlah berkah tersebut. Kembangkan dan praktikkan. Nah, sebagai akhir dari apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, saya mengajak satu hal untuk dapat direnungi. Nah, tadi kalau di Parita adalah perenungan kerap kali, yaitu Abinha Pacawekana Pata. Nah, kelihatan apa enggak? Nah, saya bacakan syairnya dulu. Kukan tua pada suatu hari. Nah, siapa yang tidak bisa tua? Tidak mungkin. Sakit tak dapat kuhindari. Tidak ada yang bisa menghindari sakit. Mau lari ke Amerika kah, mau ke Jawa, tetap akan mengalami sakit. Nah, kalau begitu kita bernyanyi saja. Nah, ini lagu ini sebenarnya. Suatu hari sakit tak dapat ku hindari. Pada waktunya aku akan pergi, dan semua itu belum ku atasi. Kan berubah semua yang ku miliki, kan berpisah dengan yang ku cintai. Tiada kekal, tiada yang abadi, timbul dan lenyap silih berganti. Hendaklah ini selalu direnungi kerap kali setiap hari. Aku pemilik karmaku sendiri, mewarisi dan lahir dari karmaku sendiri, berhubungan dengan karma sendiri, terlindung oleh karma sendiri. Kukan tua pada suatu hari, sakit tak dapat ku hindari. Pada waktunya aku akan pergi, dan semua itu belum ku atasi. Hendaklah ini selalu direnungi kerap kali setiap hari.
Nah, jadi syair ini memang sangat syarat dengan kehidupan kita. Nah, dari kukan tua, ya siapa yang tidak bisa tua? Kukan sakit, ya semua orang pasti akan mengalami sakit. Semua pasti akan berubah. Nah, pada waktunya kita semua akan pergi. Pergi ini artinya kita semua pasti akan mengalami yang namanya kematian. Nah, tidak ada orang yang dilahirkan tidak bisa mati, itu tidak mungkin. Nah, jadi adalah sesuatu hal yang possible, yang mustahil. Nah, maka dan semua itu belum bisa kita atasi. Siapa yang bisa mengatasinya? Belum ada, kecuali sama Sam Buddha. Aku adalah pemilik karmaku sendiri, tiada orang lain. Kalau kita berbuat, ya kita sendiri yang akan menanggungnya. Karma tidak bisa diwariskan. Nah, kalau hutang mungkin bisa diwariskan ke anak cucu kita. Tapi kalau karma tidak akan bisa diwariskan. Hanya kita akan kena imbasnya saja bisa. Karena kita memiliki hubungan karma dengan contoh orang-orang terdekat kita, dengan keluarga kita. Itu adalah memiliki hubungan karma. Maka kita bisa dengan kena imbasnya. Tetapi kalau karma diwariskan, apalagi ditransfer, itu tidak bisa. Maka ketika dengan lagu itu akan lebih mudah kita pahami. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat. Nah, kalau masih kurang nanti bisa belajar sendiri. Nah, oke. Terima kasih. Saya ucapkan pada malam hari ini kepada semuanya yang telah hadir. Saya akhiri dengan ucapan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.